Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya, Mayun Erawati Ngaba, adalah dosen program studi pendidikan matematika Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Saya bergabung di Universitas Kristen Wirawacana Sumba sejak tahun 2019. Saat ini saya adalah ketua program studi pendidikan matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan PDD UKPT saya di bidang pengajaran pada mata kuliah analisis kompleks. Mata kuliah analisis kompleks merupakan mata kuliah wajib program studi semester 7 yang memiliki bobot 3 SKS. Analisis kompleks adalah cabang matematika yang membahas tentang bilangan kompleks, teori, dan fungsi-fungsi kompleks. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari mata kuliah analisis kompleks yakni yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara membangun pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang matematika. Menganalisis keilmuan matematika dengan mengkaji konsep dan prinsip matematika, membuktikan teori dan konsep keilmuan matematika dengan menerapkan argumen, sifat, aksioma, dan definisi dalam matematika. Dan yang terakhir, mengembangkan keilmuan matematika dengan mengkaji konsep dan prinsip matematika. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mampu menganalisis bilangan kompleks, pengertian bilangan kompleks, sifat-sifat operasi aljabar pada bilangan kompleks, interpretasi geometri bilangan kompleks, modulus dari bilangan kompleks, bentuk kutub dan eksponen dari bilangan kompleks, pangkat dan akar dari bilangan kompleks. Yang kedua, mampu menganalisis konsep fungsi, konsep topologi pada fungsi kompleks, dan interpretasi geometrisnya. Ketiga, mampu menganalisis konsep limit, teorema limit, dan kekontinuan limit pada fungsi kompleks. Keempat, mampu menganalisis turunan fungsi kompleks, definisi turunan, persamaan Cauchy-Riemann, syarat CR pada koordinat kutub, aturan Penn diferensialan, fungsi analitik, dan fungsi harmonik. Mampu menganalisis konsep integral lintasan, integral kompleks, integral garis, dan integral lintasan. Adapun yang menjadi bahan kajian dari mata kuliah analisis kompleks, yang pertama bilangan kompleks dan sifatnya, interpretasi geometri dan ketaksamaan segitiga, bentuk eksponensial, dan akar dari bilangan kompleks. Yang berikut, daerah pada bilangan kompleks, fungsi variabel kompleks, limit dan kekontinuan fungsi variabel kompleks, turunan fungsi variabel kompleks, persamaan Cauchy-Riemann dan fungsi analitik, serta integral tentu dari fungsi variabel bernilai kompleks dan integral lintasan fungsi variabel kompleks. Perkuliahan analisis kompleks dilakukan sebanyak 16 pertemuan yang terdiri atas 14 pertemuan untuk perkuliahan dan 2 pertemuan untuk evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Adapun penilaian pada mata kuliah ini terdiri atas yang pertama tugas terstruktur sebanyak 30%, kuis 10%, UTS 25%, evaluasi akhir semester 25%, dan keaktifan sebesar 10%. Pembelajaran yang dilakukan di Universitas Kristen Wirawacana Sumba dilakukan menggunakan 2 sistem. Yang pertama secara sinkronus dan asinkronus, yakni secara tatap muka langsung, dan juga pembelajaran yang menggunakan LMS, Learning Management System, dan juga menggunakan sistem informasi akademik. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah analisis kompleks yakni ceramah, diskusi, tanya jawab, dan juga menggunakan model case-based learning. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah analisis kompleks. 1, 2, 3 sudah kemarin, hari ini kita akan masuk di pertemuan keempat, tapi sebelum kita mulai perkuliahannya kita akan berdoa dulu. Hari ini gilirannya Ariance ya. Silakan Ariance pimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih Ariance.
Oke teman-teman, hari ini kita akan lanjut materi terkait dengan fungsi kompleks dan pemetaan. Kalau kemarin kan kita sudah belajar terkait dengan bilangan kompleks dan operasi apa saja yang ada pada sistem bilangan kompleks. Hari ini fungsi kompleks dan pemetaan diharapkan setelah mempelajari materi ini, teman-teman bisa memahami dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan fungsi kompleks. Ya, yang pertama itu terkait dengan konsep-konsep yang ada pada fungsi kompleks. Yang pertama itu berkaitan dengan lingkungan atau lingkungan dalam artian sini tidak untuk lingkungan di luar yang berkaitan dengan biologi atau ekosistem ya. Tapi ini lingkungan atau persekitaran di dalam fungsi kompleks. Yang pertama ada lingkungan Z0. Kalau di buku atau referensi lain ada tulisannya itu persekitaran. Jadi lingkungan atau persekitaran dari Z0 itu himpunan semua titik Z yang ada di dalam lingkaran yang berpusat di Z0, berjari-jari di R, dengan R otomatis dia lebih dari 0 karena bicara jari-jari ya. Dan ditulis atau notasinya itu N dalam kurung Z0, R atau mutlak Z kurang Z0 lebih kecil dari R. Nah, kalau kita buat dia dalam geometrinya ya, interpretasinya itu kira-kira karena dia di sini himpunan semua titik yang ada di dalam lingkaran ya. Dia ada di dalam lingkaran. Jadi dia kira-kira seperti ini, dia di dalam lingkaran ya. Di situ pusatnya apa? Pusatnya di Z0. Pusatnya di Z0. Kemudian di sini dia lingkarannya berjari-jari R. Ini ya. Ini R-nya. Nah, lingkungan Z0 adalah himpunan semua titik Z yang ada di dalam lingkaran. Jadi semua Z yang ada di sini. Yang kedua, ada lingkungan tanpa Z0. Jadi Z0-nya itu tidak termasuk di dalam lingkungan yang dimaksud itu. Jadi di sini gambarnya hampir sama. Pusatnya di sini, cuman dia biasanya kan kita bikin notasinya ada bulatan penuh dan bulatan kosong ya. Kalau bulatan penuh berarti dia termasuk di dalam himpunan itu. Tapi kalau bulatan kosong berarti dia tidak termasuk. Jadi lingkungan tanpa Z0 itu semua himpunan Z di dalam sini. Ya, lingkaran ya, di dalam lingkaran berjari-jari R tapi pusatnya yaitu Z0 tidak termasuk di dalamnya. Jadi kalau kita interpretasikan dalam bentuk geometri dia seperti ini. Ya, contoh. Contoh di sini kita punya N I,1. Dia ekuivalen dengan ya, kalau kita bicara persamaan lingkaran, pertemuan sebelumnya itu kita punya Z kurang Z1 mutlak lebih kecil dari R. Dengan ini adalah pusatnya. Ya bukan? Ini adalah pusat sedangkan R adalah jari-jarinya. Jadi kalau misalkan kita punya N dalam kurung I,1 itu ekuivalen dengan mutlak Z kurang I lebih kecil dari 1. Kalau dia bentuknya seperti ini kira-kira pusatnya di mana? Pusatnya di I saja. Ini di mana? 0,1. Tapi 1 yang dimaksud itu real atau imajiner? Di imajiner. Ada yang mau coba gambarkan? Dia bentuknya lingkaran juga. Karena memang dia persamaan ini lingkaran ya. Pusatnya di 0,1, tapi 1 yang dimaksud itu adalah bagian imajiner. Dan di situ dia punya jari-jari lebih kecil dari 1. Ada yang mau coba gambar? R-nya itu 1. Muslim boleh. Kalau yang nomor kenapa? Oke, kira-kira mendekati lah ya. Jari-jarinya 1. Pusatnya di mana?
imajinernya ya. Oke. Pusat. Satu yang dimaksud yang bagian imajiner ya. Oke, yang lain bagaimana? Bisa dipahami ini? Oke, makasih Nasrin. Nomor B, siapa yang mau coba? Kalau nomor B kira-kira gambarnya bagaimana? Tadi sepakatnya pusatnya di mana? Di 0, nah titik pusatnya itu karena di sini notasinya n bintang, titik pusatnya di 0,0 itu masuk tidak? Tidak, berarti dia bulatan penuh saja ya. Oke, di situ jari-jarinya berapa? A. Misalkan taruhlah di sini ya, hanya. Berarti kira-kira gambarnya sudah seperti ini saja. Anggap saja bulatan sempurna ya, lingkaran sempurna. Panjang dari sini ke sini juga A, ini A, semuanya ya. Itu A untuk jari-jarinya. Bisa ditangkap ini? Oke, kalau untuk gambarnya, ya itu yang tadi Nusrin gambar ya. Gambarnya seperti itu kira-kira. Bisa? Oke, sekarang kita bicara komplemen. Pernah dengar kata komplemen kan? Jadi misalkan kita punya S, itu satu himpunan. Komplemen dari S ditulisnya S komplemen, pangkat C di atas. Itu S komplemen merupakan himpunan semua titik pada bidang Z yang tidak termasuk di S. Jadi kalau misalkan ya, contoh sebelum kita masuk ke sini bicara himpunan dan komplemennya, misalkan kita punya sebuah himpunan bilangan asli. Bilangan asli lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan 10. Komplemennya kira-kira bagaimana? Himpunan bilangan asli. Gini ya, himpunan bilangan asli misalkan X, dia dari 1 sampai 10. Nah di situ kita bicara komplemen, berarti komplemen itu adalah himpunan semua yang tidak termasuk di N lagi. Kalau kita mengikuti himpunan yang ini, kira-kira komplemennya bagaimana? Dari himpunannya N-nya itu dari 1 sampai 10. Komplemennya berarti semua yang tidak termasuk di N. Tapi dia bilangan asli. Nah, kira-kira dari berapa sampai berapa? Dari X lebih besar dari gini? Berarti dia akan jalan terus ya? Berarti dari 11 sampai seterusnya sampai tak hingga ya. Nah, itu komplemen. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ini kita sudah bicara di fungsi kompleks. Kita punya contoh, misalkan A itu himpunan bilangan kompleks, tapi di situ dia menggunakan imajiner Z lebih kecil dari 1. Imajiner ya, imajiner Z lebih kecil dari 1. Maka kira-kira komplemen dari A itu bagaimana? Dia langsung ada di situ ya jawabannya, tapi diminta gambar. Jadi komplemennya A itu adalah imajiner Z lebih besar sama dengan 1. Kalau kita gambarkan, ini saya kasih contoh yang pertama ya. Untuk real, tapi ini hanya tanda saja. Imajiner Z lebih kecil dari 1. Berarti dia ini garisnya putus-putus ya, karena dia lebih kecil dari 1. Berarti 1 tidak termasuk. Berarti untuk A sendiri itu dia di sini. Untuk A sendiri. Sedangkan komplemennya itu kan imajiner dan lebih besar sama dengan 1. Berarti yang A komplemen itu di bagian sini.
Kalau yang ini khusus untuk A saja, tapi satunya tidak termasuk. Satu itu merupakan bagian dari A komplemennya. Kemudian, oke, contoh untuk yang nomor 2. Ada yang mau coba? Langsung ya, saya berikan saja di situ. Nah, sekarang kita masuk fungsi kompleks. Pernah dengar kata fungsi kan? Pernah tidak? Nah, memang sudah seharusnya karena kalian sudah semester 7 ya. Oke, misalkan D, himpunan titik pada bidang Z. Ingat ya, pada bidang Z. Fungsi kompleks F adalah suatu aturan, ingat fungsi adalah suatu aturan yang memasangkan titik Z anggota D dengan satu dan hanya satu titik W pada bidang W, yaitu Z, W. Fungsi tersebut ditulis W sama dengan FZ. Ingat sekali lagi, suatu aturan yang memasangkan titik Z pada titik Z anggota D dengan satu dan hanya satu titik W pada bidang W. Dan di sini definisinya teman-teman harus ingat bahwa fungsi kompleks adalah fungsi F di mana domainnya dan juga range-nya itu merupakan subset dari himpunan bilangan kompleks. Jadi harus ada di dalam himpunan bilangan kompleks juga. Nah, ini contoh. Silakan itu diperhatikan teman-teman. Itu adalah contoh dari fungsi kompleks. Himpunan D disebut daerah asal atau domain. Pernah dengar ya? Dari F, ditulisnya DF. Dan FZ adalah nilai dari F atau peta dari Z oleh F. Sedangkan range atau daerah hasil dari F ditulisnya RF, yaitu himpunan FZ untuk setiap Z anggota D. Nah, itu adalah contoh dari fungsi kompleks. Misalkan kita punya fungsi W sama dengan Z tambah 1 kurang I. Itu beberapa contoh. Untuk contoh yang terakhir, FZ sama dengan 3 kurang Z dibagi 2Z tambah 1. Kecuali di situ ya dia bilang Z-nya tidak boleh sama dengan min 1/2. Kenapa? Penyebutnya jadi 0 dan itu tidak boleh ya. Sekarang kita lihat contoh soal. Oke, agak dia, siapa yang bisa menerjemahkan? Bisa lah, ini bahasa sederhana. Oke, di sini kita punya sederhananya ya. Kita punya fungsi di sini yaitu FZ sama dengan Z kuadrat kurang 2 tambah I dikali Z. Dan itu merupakan sebuah fungsi kompleks. Nah, sekarang coba teman-teman pada titik Z sama dengan I dan titik Z sama dengan 1 tambah I, kira-kira hasil pemetaannya itu bagaimana? Agnes, boleh? Satu siapa? Apli, boleh? Papanya dihapus dulu ya. Silakan diskusi. Biasanya orang kalau diskusi bagaimana? Iya, ribut kan? Terus kenapa kalian tidak ada suara? Oke, silakan duduk Agnes sama Apli. Kita lihat hasilnya. Min 2i ya. Oke, tetap min 2i hasilnya. Kemudian yang Agnes kerja bagaimana? Negatif 1 min I. Sama hasilnya? Sama tidak? Oke, bagaimana? Bisa dipahami ini? Bisa? Oke, makasih Agnes sama Apli. Silakan, coba yang kedua. Yang kedua itu fungsinya fungsi GZ. GZ sama dengan Z tambah 2 dikali real Z. Nah, ini dengan dengan Z yang sama ya. Ya, yang pertama Z-nya sama dengan I, yang kedua Z-nya 2 kurang 3I. Coba diselesaikan. Perhatikan hasil kerjanya Pintilia. Z sama dengan I. Z sama dengan I, sedangkan GZ-nya itu adalah Z tambah 2 dikali real Z. Realnya Z berapa? Z-nya sama dengan I. Berarti 0 kan? Nah. Iya. Nanti itu diperbaiki ya.
Bisa? Yang lain tangkap tidak maksudnya? Oke. Silakan coba perhatikan yang nomor B. 6. Oh iya. Realnya Z ya. Ini 2 berarti? Oh ya, 2 kali 2 ya, 4 ya. Berarti ini tambah 4, 6 kurang 3i. Sudah? Yang lain paham tidak? Oke, please jangan keliru lagi. Diperhatikan baik-baik ya bentuk Z-nya. Kalau Z sama dengan I berarti ada realnya tidak di situ? Tidak ada ya? Oke. Ya, jadi hasilnya yang pertama itu sama dengan I, yang kedua hasilnya 6 kurang I. Oke. Nah sekarang coba, ini secara spesifik lagi. Ya, kalau kita punya Z sama dengan X tambah IY, maka fungsi W sama dengan FZ. Itu dapat diuraikan W, itu sama dengan UXY ditambah IVXY. Yang berarti realnya W itu, yang berarti real W dan imajiner W masing-masing merupakan fungsi dengan 2 variabel real, yaitu X dan Y. Jadi kita punya, misalkan itu W sama dengan F Z. Berarti kita punya di sini U X, Y tambah I dikali V X, Y. Ini merupakan fungsi, yang ini juga dia merupakan fungsi. Ini bagian realnya, yang ini bagian imajinernya. Itu diperhatikan. Itu kalau misalkan bentuk bilangan kompleksnya Z sama dengan X tambah Y. Tapi kalau misalkan bentuk bilangan kompleksnya adalah Z sama dengan R cis theta, berarti tinggal kita sesuaikan saja. Berarti untuk W-nya itu pakai U R, theta ya, bicara jari-jari dan situ dengan sudutnya, kemudian ditambah dengan IV R, theta. Jadi tinggal disesuaikan saja bentuk bilangan kompleks yang kita gunakan. Contoh, oke. Ini hampir sama ya. Ya, ini nanti silakan teman-teman pelajari saja untuk mempersingkat waktu ya ini. Siapa yang mau coba kerja? Ayo. Coba. Teman-teman coba perhatikan. Ini sudah disatukan belum nih yang imajiner dan yang real? Yang di depan maksudnya. Ada yang mau perbaiki? Ini kan berarti R kuadrat cos kuadrat theta min sin kuadrat theta tambah, bisa tidak kalau ditulis seperti ini? R kuadrat, ini ada 1 ya, ada I ya ini ya? Sorry. Oh ya boleh, ini R kuadrat 2 I ini ya, cos theta sin theta tambah I. Ini disatukan ya, karena sama-sama ya. Berarti bagian realnya yang mana? Iya bukan? Atau kalau mau lebih sederhana lagi bisa R kuadrat cos kuadrat theta min sin kuadrat theta tambah I-nya dikasih keluar gitu ya. Ini jadinya ya R kuadrat ya ini ya, 2 sin theta cos theta tambah 1 gitu ya. Jadi kalau mau dibuat lebih spesifik lagi mana yang bagian real dan bagian imajiner seperti ini. Jadi bagian realnya yang R kuadrat cos kuadrat theta min sin kuadrat theta, sedangkan bagian imajinernya itu adalah 2R kuadrat sin theta cos theta tambah 1 yang paling akhir.
Boleh? Dia bisa kok. Yang lain paham tidak? Oke. Berkaitan dengan interpretasi geometris ya, secara khusus berkaitan dengan fungsi kompleks. Beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Untuk setiap variabel bebas Z sama dengan X tambah Y anggota domain F, ada satu dan hanya satu variabel tak bebas W sama dengan U tambah IV yang terletak pada suatu bidang kompleks. Jadi ini teman-teman diperhatikan ada fungsi F gitu ya, dan juga ada fungsi W di sini. Jadi ada dua fungsi yang akan kita lihat. Nah, masing-masing variabel terletak pada suatu bidang kompleks, yaitu Z pada bidang Z gitu ya, sedangkan W juga pada bidang W. Jadi ada dua bidang di sini. Itu yang pertama teman-teman harus ketahui. Karena pasangan Z, W mengandung 4 dimensi, karena Z pada bidang Z kan ada ininya juga ya, X tambah Y itu kan. Kemudian di W juga sama, ada UX, Y dan IVX, Y. Berarti ada 4 dimensi di situ. Dan itu kita tidak dapat menggambarkannya pada satu sistem yang sama. Jadi ada solusinya, iya. Kita dapat melihat gambaran dari W sama dengan FZ. Caranya, kita pandang fungsi F sebagai pemetaan atau transformasi dari titik Z ke bidang W dengan aturan F. Ya, kita lihat contoh. Nah, misalkan kita punya fungsi W sama dengan 2Z dikurangi 1 tambah I. Untuk setiap variabel bebas Z sama dengan X tambah Y didapat nilai, kita substitusi nih ya. Oke, kita dapat W sama dengan X tambah Y dikurangi 1 tambah I. Karena kita tahu kan, Z itu merupakan bentuk bilangan kompleks, Z sama dengan X tambah Y. Bentuk itu kita substitusi ke fungsi W sama dengan 2Z kurang 1 tambah I. Nah, di sini diminta, misalkan untuk Z1 sama dengan 1 tambah I, Z2 sama dengan 2 kurang 3I, akan diperoleh W1 dan W2. Coba teman-teman substitusi. Silakan ini diperhatikan. Jadi untuk bidang Z-nya yang ini ya. Ini bidang Z-nya, ini X dan ini Y. Ini sumbu real, tegak lurusnya sumbu imajiner. Kemudian yang ini V, yang ini U ya. Jadi real sama imajiner, ini untuk bidang W. Jadi hasil pemetaannya kalau untuk Z1 dia ke sini. Kalau dipetakan. Sedangkan untuk Z2 dia akan ke sini. Jadi memang ada dua bidang yang akan kita gambarkan, khusus yang bidang Z, lalu dipetakan ke bidang W. Z1 ke W1 dan Z2 ke W2. Bisa ini? Garis bagaimana? Tegak lurus. Gini. Ke kiri atau ke kanan? Kanan ya. Karena real Z-nya lebih besar sama dengan 2. Oke. Kemudian kalau yang bidang W-nya? Garisnya bagaimana? Begini. Arsirannya di mana? Ke atas. Jadi hasil pemetaannya dari sini ke sini ya seperti ini. Bisa? Bisa tidak nih? Gampang? Oke, teman-teman terima kasih banyak buat hari ini. Sebelum kita tutup, apa ada pertanyaan? Pas? Oke, nanti materi dan juga tugas nanti cek di Emas ya. Ya, ceknya di Emas nanti. Dan terakhir, sebelum kita berdoa, isi presensi dulu. Karena Yuyun tidak ada, berarti Nusrin. Silakan Nusrin pimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih banyak semua. Selamat sore.